Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa kembali berjumpa di momen berbahagia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, bagaimana kabar ayah bunda? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Azali Latifah bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua, program Buah Hati yang tayang setiap hari Rabu di MTA TV channel terpilih. Baik, Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagai orang tua, mungkin kita sudah selalu ada untuk anak kita, untuk menemani, untuk selalu mendampingi dalam keseharian anak kita. Tapi mungkin ada hal yang tanpa kita sadari, kita belum sepenuhnya mendengarkan anak-anak kita. Dan hal ini kita akan membahasnya dalam tema kita hari ini, belajar mendengarkan suara hati anak, bagian 1. Dan hari ini kita akan membahasnya lebih dalam sisi ibu kepada anak perempuannya. Langsung saja hari ini kita akan membahasnya bersama Ibu Andisa Nilamsari SE SPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, bagaimana kabar Bu Andisa hari ini? Alhamdulillah sehat nih, ceria. Alhamdulillah ceria, ping-ping ya, Masya Allah. Ini masih dalam suasana Kartini, Masya Allah. Kita akan belajar tentunya bersama membawa semangat beliau untuk bisa mendidik anak-anak kita, Masya Allah. Baik, Bu Anissa, tema kita hari ini mendengarkan suara hati anak. Ini terutama kita akan kupas di bagian ibu, Masya Allah. Nah, kalau mendengarkan itu kan kita sudah biasa ya, tiap hari kita mendengarkan anak kita bercerita mungkin, tapi kita belum sepenuhnya dalam konteks bisa memahami buah hati kita. Nah, ini seperti apa mendengarkan buah hati yang lebih mendalam seperti itu? Bagaimana Ibu? Iya. Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu. Silahkan. Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah. Bagi ibu-ibu solekah yang luar biasa, pada kesempatan kali ini mengusung tema Kartini, maka judul kita mendengarkan si buah hati kali ini lebih spesifik kepada ibu begitu. Karena saya seorang ibu, Mbak Latifah juga seorang ibu, maka kita akan bersama-sama belajar agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan yang luar biasa untuk menuntut ilmu di dalam Islam kita, keimanan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Bunda yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang mendengarkan, sepertinya hal ini mudah, tapi ternyata susah. Mengapa? Karena kita diberikan oleh Allah 2 telinga, yang ini sebenarnya sangat mudah bagi kita mendengarkan siapapun yang berbicara di sekitar kita. Bahkan mungkin tidak hanya jauh, bahkan mungkin tidak hanya yang dekat, yang jauh pun kadang terdengar. Apalagi kita sebagai seorang ibu, kadang ada suara bisik-bisik kecil pun kita masih bisa mendengarkan. Bahkan ada suara orang berbicara tidak hanya 1, 2 orang, 3 orang, kita pun masih bisa mendengarkan. Maka sungguh ini nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita sebagai seorang ibu yang sangat multi talenting begitu. Kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan untuk mendengarkan banyak hal. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai seorang ibu mendengarkan anak kita yang langsung menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita.
Ibu, bunda, dan siapapun kita sebagai seorang wanita, mengapa konteks kita kali ini lebih ke ibu? Karena memang yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak adalah ibu. Dan terkait dengan masalah mendengarkan ini, kita tahu mendengarkan adalah bagian dari komunikasi efektif yang paling penting. Setiap kita sebagai wanita senang berbicara. Bahkan kita bisa dikatakan dominan berbicara. Yang mendapatkan julukan, mohon maaf, cerewet juga wanita, begitu. Nah, tetapi ternyata mendengarkan itu adalah hal yang paling susah bagi kita seorang wanita. Meskipun ini tidak bisa digeneralisasi ibu dan bunda semuanya. Karena kenapa? Karena kita sebagai wanita dianugerahi oleh Allah begitu banyak nikmat yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Ketika kita sebagai seorang ibu dalam satu hari mungkin bisa dicatat ada berapa banyak hal yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Peran kita menjadi istri kita lakukan dengan baik. Anak-anak kita urus dengan sempurna. Apalagi yang anaknya lebih dari satu, semua bisa kita handle dengan baik. Kemudian kewajiban kita di rumah, kita upayakan dengan baik pula. Belum bermasyarakat dengan RT, RW, belum yang bekerja. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan mudah. Karena begitu banyaknya peran ibu dalam satu hari saja, maka terkadang kemampuan untuk mendengarkan ini menjadi berkurang. Karena ketika kita berbicara seperti saat ini ya, saya berbicara dengan Mbak Latifah seperti itu. Mbak Latifah mungkin sedang curhat kepada saya. Pikiran di dalam otak saya bisa jadi tidak mendengarkan apa yang Mbak Latifah sampaikan. Akan ada banyak, tadi gimana ya suamiku sudah belum ya, anakku, kemudian tadi kerjaanku. Banyak sekali yang kita pikirkan sehingga ketika Mbak Latifah menyampaikan apapun yang kemudian menjadi respon kita, oh iya. Tapi kita nggak paham dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang ibu? Apabila kita ingin mendengarkan anak-anak kita, tetapi pikiran di dalam kepala kita penuh dengan banyak hal. Belum ini, harus begitu. Apakah kita akhirnya bisa memahami apa yang anak-anak kita rasakan? Dan sesungguhnya ketika kita mendengarkan itu akan terbaca di seluruh body language kita, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Ada bagian-bagian tubuh kita yang mungkin bisa tampak oleh orang yang sedang berbicara dengan kita bahwa kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh misalnya tatapan kita kosong, atau mungkin kita sibuk, mohon maaf misalnya dengan gadget, atau mungkin kita nyambi apapun, tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Latifah. Ini contohnya saya dan Mbak Latifah begitu ya. Tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang sedang bercerita dengan kita begitu. Itu akan mudah ditangkap, terlebih anak kita, karena mereka adalah darah daging kita begitu. Nah, ketika anak, terutama anak perempuan akan sangat cepat menangkap gestur ibunya yang tidak memperhatikan, meskipun ibunya menanyakan sesuatu, tetapi ketika anak itu menjawab, anak perempuan ini akan lebih tahu bagaimana respon positif ibunya terhadap apa yang dia sampaikan. Karena ketika anak perempuan berbicara dengan ibunya, maka tatapan mata satu dengan yang lain itu menjadi simbol adanya interaksi di antara keduanya. Namun kalau ibu dengan anak laki-laki itu kadang tidak perlu interaksi kontak mata, tidak perlu. Jadi kalau anak laki-laki pasti berbeda. Nah, kalau anak perempuan, ketika kita bicara dengan anak perempuan dan bahasa tubuh kita menandakan bahwa kita tidak respect, maka anak perempuan akan cepat memutus pembicaraan itu dan dia akan dalam tanda kutip di sini sebel begitu. Aku udah cerita, ibu tanya aku jawab, tapi ibu nggak fokus, nggak mendengarkan. Dan dia, kalau bahasa orang Jawa bilang itu seperti mutung begitu, Mbak, apa ya, kayak ngambek atau gimana begitu ya, menghindar sehingga ke depan dia tidak akan mau lagi untuk menyampaikan isi hatinya, unek-uneknya kepada ibunya. Maka ibu-ibu semua pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah,
luangkan waktu untuk mendengarkan keluhan anak kita, mendengarkan apapun yang disampaikan oleh anak kita, karena itu sebenarnya merupakan akhlak yang baik. Karena itu sebenarnya merupakan bentuk adab kesopanan dari kita sebagai orang tua yang nantinya itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Ketika kita mendengarkan anak kita dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan anak kita membaca itu, maka nantinya ketika kita akan menyampaikan apapun kepada anak kita, mereka pun akan sama. Karena sesungguhnya barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan berdampak bagi orang lain, dan orang itu juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan sebagai seorang ibu, kita sebagai role model bagi anak-anak kita, maka hal ini sepertinya mudah tetapi tidak mudah. Mencoba untuk mengendalikan ego kita, untuk mengendalikan diri kita dari kebisingan aktivitas kita, pikiran kita, untuk fokus kepada anak-anak kita, itu bukan hal yang mudah. Apalagi mendengarkan. Banyak di antara kita, ibu-ibu, lebih mudah untuk berbicara. Tetapi untuk mendengarkan, itu sangat minim sekali. Sehingga tadi disampaikan bahwa mendengarkan adalah bentuk komunikasi efektif yang paling penting. Karena bagaimana kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan berita, informasi kepada kita, kalau kita tidak mendengarkan. Semua orang mudah berbicara, tetapi semua orang tidak mudah untuk mendengarkan. Maka bersama-sama kita di sini belajar bagaimana mendengarkan si buah hati sebagai bentuk dari kita dalam rangka untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik. Begitu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Jadi disampaikan bahwa mendengarkan adalah salah satu komunikasi efektif, seperti itu. Tapi kalau kita melihat kenyataan sebagai seorang ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu memiliki kesibukan A, I, U, E, O, misal. Nah, ini bagaimana cara kita sebagai ibu bisa mengelola waktu maupun emosi untuk bisa fokus mendengarkan anak, itu seperti apa, Bu? Iya. Biasanya hal ini memang muncul dari keinginan yang kuat dari seorang ibu itu sendiri. Dan biasanya hal ini akan dipelajari dan dipraktekkan oleh ibu apabila ibu itu sudah memiliki masalah dengan anak. Ya. Ketika tidak ada masalah, biasanya ya udah kan normal ya. Normal. Tidak ada masalah, ya anaknya selama ini baik. Dia melihat polanya selama ini sudah benar. Tetapi ketika ada kesalahan, maka ketika seorang ibu itu introspeksi, akhirnya seorang ibu jadi mau belajar untuk mendengarkan, Mbak Latifah. Tapi kalau menunggu harus ada masalah dulu, kayak kurang pas gitu ya, Bu ya. Iya. Harus ada masalah dulu sama anak, harus baru mau mendengarkan. Itu kayaknya salah deh. Harus ada seperti apa kalau kesehariannya tuh harus seperti apa agar tidak seperti itu, tidak harus nunggu masalah dulu baru mendengarkan. Ada di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ujian itu kan kebaikan dan keburukan. Dan ujian itu sebenarnya cara Allah untuk menegur kita, cara Allah untuk mengingatkan kita, dan ujian itu sebenarnya adalah sebuah hikmah agar kita ke depan jauh lebih baik. Dan memang yang terjadi, karakter kita sebagai manusia itu begitu, Mbak. Jadi kadang kita ketika ada masalah kita berdoa sungguh-sungguh, tapi saat dimudahkan kita kemudian mengabaikan, melupakan, sehingga rasa syukurnya kurang. Namun bagi orang tua yang anaknya mudah, kemudian tidak ada masalah, maka lebih meningkatkan rasa syukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai orang tua memiliki anak-anak yang mudah. Nah, rasa syukurnya bagaimana? Tetap menambah wawasan, belajar. Jadi ketika kita melihat kepada diri kita sendiri, selama ini saya sudah ABC, apa yang belum? Oh iya, mendengarkan efektif, misalnya seperti itu. Semakin anak itu besar, itu akan semakin sedikit mereka mau terbuka kepada kita. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kita sebagai ibu begitu. Ketika anak kita sudah besar, dia sudah bisa menghandle semuanya,
anaknya kok jadi lebih jarang cerita kepada kita, maka kita bisa mengupayakan mencari momen yang tepat berdua untuk mengorek-ngorek nih dalam tanda kutip apa begitu ya yang mungkin terjadi, kemudian kita ingin tahu keseharian anak-anak kita. Nah, caranya adalah dengan mendengarkan. Jadi kita membuka pertanyaan kepada anak kita, kemudian kita memancing sebuah pertanyaan yang akan membuat anak kita itu mau bercerita. Nah, saat anak kita bercerita, maka lupakan itu yang namanya cuci piring nanti dulu, kemudian nyetrika nanti dulu, atau mungkin ada PKK nanti dulu begitu. Jadi kita coba fokuskan dengan apa yang disampaikan oleh anak kita. Maka dengan belajar seperti itu, insya Allah kita nanti akan menemukan pola begitu, kira-kira anak saya ini longgarnya kapan dan saya juga sebagai seorang ibu pasnya kapan. Jadi seperti misalnya jangan dipaksakan anak bicara, kemudian saat kita lagi crowded, kita memaksakan diri untuk bicara juga jangan, karena akan kurang efektif. Maka yang kita lakukan adalah memberi waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya kita longgarnya habis isya, karena semua sudah beres semua, gitu. Nah, nanti kita ngobrolnya habis isya, ya ibu pengen ngobrol sama kamu, kangen dan sebagainya. Memberikan waktu atau space tertentu itu akan membuat kita juga lebih mengenali tentang diri kita sendiri agar tidak terlalu penuh ini pikiran begitu. Iya, berarti pikiran kita longgar, waktu kita khusus untuk anak. Oke, katakanlah kita sudah mau berusaha nih, sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan pikiran seperti itu. Nah, tapi dari sisi anak ini kesulitan nih untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, kalau dari sisi anak ini biasanya faktor apa saja yang menyebabkan dia tuh sulit untuk mengungkapkan, Bu? Iya, biasanya ada faktor trauma. Trauma itu tidak hanya dari rumah, tapi juga dari luar rumah. Sebagai contoh, kalau dari rumah itu dia pernah ingin cerita, betul-betul ingin cerita, tapi kita nggak mendengarkan, tapi kita lagi repot dan kita tidak segera menjanjikan waktu lain untuk bisa ngedate bareng dengan anak kita begitu. Maksudnya, Dek sebentar ya, mungkin ini ibu lagi capek, lagi repot atau apa, mungkin besok. Kita tidak menjanjikan itu sehingga anak kita menganggap Pak ibu ini abai, ibu ini nggak terlalu mementingkan saya, ibu nggak mau dengerin saya dan sebagainya. Dan prasangka-prasangka buruk anak itu kalau kita tidak segera berikan hal yang positif kepada anak berupa informasi atau mungkin permintaan maaf kita, maka dia jadi seperti males untuk menyampaikan atau untuk cerita kepada kita. Nah, bisa juga trauma itu muncul dari luar begitu. Jadi ketika dia di luar mungkin ada temannya yang ketika dia menyampaikan sesuatu, mohon maaf misal seperti ada kata-kata kalau ngomong agak cedal, kemudian ngomongnya nggak jelas, terus berbelit-belit. Jadi banyak sekali hal-hal negatif yang masuk sebagai respon dari orang lain kepada anak kita, sehingga dia merasa aku tuh ternyata nggak bisa ngomong ya, ternyata aku kalau ngomong tuh begini ya. Nah, itu membuat mereka jadi enggan untuk bicara begitu, atau mungkin hanya bicara secukupnya. Nah, ini juga tugas orang tua, khususnya ibu. Kita bisa kemudian menanyakan kepada anak kita, Dek kok bunda nggak pernah tahu tuh kamu pulang sekolah temanmu gimana, gurumu bagaimana, cerita sama ibu gitu. Enggak lah. Kemudian yang bisa kita lakukan Mbak Latifah, tidak memulai dengan pembicaraan yang berat. Kita bisa mulai dengan pembicaraan yang ringan. Contohnya adalah mungkin anak kita ajak keluar, kita ajak itu gimana Dek, menurut kamu gimana? Jadi enggak bicara dari hati ke hati langsung tuh tidak. Jadi lebih kepada memancing mereka agar mereka itu nyaman dulu dengan kita, baru nanti yang beratnya itu setelah mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan kemudian anak sudah biasa berbicara dengan kita. Begitu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Jadi harus bisa memahami anak, kondisi anak seperti itu, baru kita mengutarakan apa maksud kita, ingin mendengarkan anak seperti itu. Baik, nah Bu, kalau kita nih di rumah mendengarkan anak dan tidak, itu kan pasti ada bedanya ya Bu ya. Anak yang didengarkan itu nanti
dampak di lingkungan seperti apa dan yang tidak didengarkan itu seperti apa, nanti silakan dijawab di segmen selanjutnya. Oh iya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sambung pembicaraan kita mengenai belajar mendengarkan anak suara hati anak bagian 1 setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam program Buah Hati. Nah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tema hari ini, yakni belajar mendengarkan suara hati anak bagian 1, dan khusus kali ini fokus pada ibu. Ya, baik Bu Anissa, kita sambung lagi pembahasan kita mengenai belajar mendengarkan suara hati anak. Ini kan tentunya penting sekali ya kita sebagai orang tua untuk bisa memahami buah hati kita, salah satunya dengan mendengarkan mereka seperti itu. Nah tentunya dari sikap orang tua yang mendengarkan dan tidak itu kan pasti kan berdampak ya Bu ya. Ini bagaimana dampaknya jika kita orang tua itu mendengarkan anak secara menyeluruh, secara serius seperti itu. Kalau ini dampak positifnya berarti ya. Kalau dampak negatif dari kita tidak mendengarkan buah hati kita itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Latifah. Kita akan membahas yang dampak negatif dulu begitu, karena insya Allah dengan kita tahu dampak negatifnya, maka kita sebagai seorang ibu jadi merasa was-was begitu ya. Ternyata begitu besar dampak yang terjadi apabila kita sebagai seorang ibu tidak mendengarkan anak kita, tidak mendengarkan suara hati anak-anak kita, tidak mendengarkan cerita mereka, akan banyak hal terlewat dari seorang ibu dalam kehidupan anak-anak kita. Sebagai contoh yang pertama, pastinya hubungan secara emosional antara anak dan orang tua itu akan semakin renggang. Mengapa? Karena kita tahu anak kita pastinya dari cerita anak kita. Kalau anak kita semakin lama semakin besar, dia semakin sibuk, dan mereka tidak cerita kepada kita, maka kita tidak akan tahu mungkin di tempat kuliahnya bagaimana, di tempat kerjanya bagaimana, di sekolahnya bagaimana, dia punya masalah apa, kita tidak tahu. Dan apakah ini baik untuk orang tua? Tidak. Dan hal ini jangan dianggap biasa, karena ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi dengan anak-anak kita, sesungguhnya kita kehilangan momen yang berharga, yaitu kepercayaan anak-anak kepada kita. Dan akan sangat bersyukur sekali apabila sebagai ibu yang saat ini panjenengan mendapatkan anak yang semuanya selalu cerita anaknya kepada kita, itu nikmat yang luar biasa, yang harus disyukuri. Dan cara mensyukurinya adalah fokus mendengarkan lawan bicara kita, anak kita dalam hal ini. Jadi tidak nyambi, fokus betul-betul gunakan momen itu untuk mendengarkan dengan seksama apa yang memang ingin dia sampaikan. Bahkan terkadang untuk anak-anak yang istimewa dalam artian di sini, anak-anak yang cerdas, mereka itu akan ngetes dulu kita. Apakah kita itu di pembicaraan 5 menit pertama ini bisa fokus atau tidak. Mungkin pembicaraannya ringan, tapi ketika kemudian mereka melihat, oh ini ibu saya fokus untuk mendengarkan saya, barulah inti permasalahan itu ada di menit ke-10 misalnya. Jadi begini Bu, sebenarnya saya sudah tidak kuliah lagi, misalnya seperti itu disampaikan kepada orang tua yang awalnya bicara santai, tapi karena anak melihat orang tua ini kok fokus mendengarkan dengan baik, nah itu kan akan membuat anak nyaman untuk cerita kepada kita sebagai orang tua. Daripada nanti endingnya kita nggak ngerti ternyata anak kita sudah di DO di kampusnya karena dia tidak cerita kepada kita, maka dampak-dampak negatif ini kita kumpulkan sebagai ilmu, informasi bahwa ternyata banyak anak-anak di luar sana yang tidak terbuka dengan orang tuanya. Jadi hubungan emosional akan renggang. Kemudian ini juga akan menumbuhkan ketidakpercayaan diri anak. Bagaimana anak bisa percaya diri di luar saat dia di rumah dia mendapatkan tekanan dan dia tidak bisa terbuka dengan orang tuanya.
Kepercayaan diri ini penting juga, bukan untuk sesuatu yang dalam tanda kutip negatif, tetapi lebih ke positif. Bagaimana nanti anak ketika bersosialisasi, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, dia bisa mengemukakan pendapat. Nah, kalau di rumah tidak terbentuk komunikasi yang efektif, yang baik, kita sebagai ibu tidak mendengarkan apa yang anak-anak ingin sampaikan, maka anak ini kemudian akan menjadi pribadi yang tertutup. Dia tidak akan pede ketika mungkin di luar ada apa, dia lebih ke ya sudah terserah seperti itu. Dan itu semua dia pelajari dari rumah. Dia takut salah karena ketika dia bicara mungkin orang tuanya tidak mendengarkan, mungkin orang tuanya kemudian langsung memberi saran, memberi masukan tanpa mau mendengarkan dengan maksimal begitu. Nah, ini adalah dampak-dampak negatif dan masih banyak lagi sebenarnya Mbak Latifah. Bukan hanya itu, tetapi juga dengan adanya kita sebagai orang tua itu mau mendengarkan anak dengan baik, maka anak akan memiliki keterampilan berbahasa, berkomunikasi yang baik, sosial yang baik, itu karena dia didengarkan. Karena orang yang didengarkan pastinya dia merasa dihargai. Jadi kalau sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ibu, kita didengarkan oleh suami kita, kan pastinya itu juga jadi apa ya, kita sudah melepaskan hal-hal yang penuh di dalam pikiran kita kepada lawan bicara kita, itu akan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, kenyamanan. Nah, itu juga yang anak-anak kita rasakan saat mereka ingin bercerita dan alhamdulillah ibunya merespon dengan baik, maka kemampuan berbahasanya meningkat karena setiap apa yang dia sampaikan tidak segera dipotong. Kemudian kemampuan keterampilan sosialnya juga akan bagus, karena dengan keterampilan sosial yang bagus ini pastinya muncul dari keluarganya terlebih dahulu. Kemudian juga bagaimana anak ini nantinya bisa mengambil keputusan yang tepat karena dia dihargai oleh orang tuanya. Kurang lebih seperti itu Mbak Latifah, dan masih banyak lagi manfaat yang mungkin nanti bisa kita sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan Mbak Latifah tanyakan kepada kami begitu. Baik, Masya Allah. Ini kan tadi sudah kita ketahui bersama salah satu dampak negatif dari kita sebagai orang tua tidak mendengarkan buah hati kita. Nah, mungkin di sebelumnya kita tidak mendengarkan dengan baik nih anak kita. Nah, kita ingin memulai dari awal bagaimana bisa mendengarkan buah hati kita dengan seksama seperti itu. Nah, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa memulai dari nol, katakanlah. Sebelumnya tidak ada background mendengarkan, ini harus memulai mendengarkan. Nah, ini harus seperti apa orang tua? Iya, jadi yang pertama yang kita lakukan sebagai ibu, terutama yang tadi saya sampaikan di depan, pikirannya selalu penuh ya. Jarang sekali ibu yang nggak mikir apa-apa, kayak maksudnya bukan berarti kami mengesampingkan bapak-bapak begitu, tidak, tetapi ibu itu memang diberikan oleh Allah anugerah yang luar biasa, mampu menghandle banyak hal dalam satu waktu begitu. Nah, karena kelemahan ibu, karena kalau kita bicara tentang kemampuan itu ternyata juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kemampuan yang bisa dilakukan banyak oleh seorang ibu atau seorang wanita. Kelemahannya adalah kurang fokus. Ya, kurang fokus itu adalah kelemahan kita begitu. Akan mudah terdistraksi oleh apapun. Sebagai contoh, misalnya saat saya berbicara dengan Mbak Latifah, tiba-tiba ada kru yang datang, itu bisa beralih itu. Tapi kalau bapak-bapak memang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa fokus dengan satu hal yang beliau kerjakan begitu. Nah, caranya adalah kita sebagai seorang ibu, yang pertama kita lihat ke diri kita dulu. Apa yang pasti kita lihat? Kita lagi sibuk apa? Kita lagi mikirin apa? Kemudian kita melihat waktu yang tepat untuk ngobrol dengan anak kita. Jadi kalau untuk memulai apapun, tenangkan dulu emosi kita, kemudian tenangkan dulu pikiran kita dari hal-hal yang nantinya akan mengganggu. Nah, ketika kita sudah tenang, baik sudah longgar begitu, kemudian tidak ada lagi kerjaan begitu, kita bisa deketin anak kita. Caranya pastinya tidak langsung membicarakan hal yang berat. Bisa jadi hanya action dulu.
kita berikan dia mungkin, Dek ini ada bunda buatin teh panas, ini bunda gorengin kentang, atau mungkin ini bunda bawain apa gitu. Nah kemudian saat oh ya Bu makasih. Nah dari situ kemudian kita bisa duduk sebentar, kita lihat kalau dia lagi sibuk dan apalagi nggak pernah ngobrol ya, terus ibu di kamar boleh nggak gitu, nggak apa-apa gitu, kamarmu ternyata bersih ya. Jadi kita bisa menyampaikan hal yang ringan, dipuji dulu, kamarnya adik tuh bersih ternyata ya ibu, nggak pernah masuk. Kemudian ketika pas anak kita menulis, tulisanmu juga bagus, masya Allah hebat anak ibu, memberikan pujian, itu mengawali pembicaraan dengan anak. Jadi ketika anak ketemu sama ibunya tuh dia tidak takut duluan begitu. Kalau untuk mengawali tiba-tiba langsung deh ibu mau ngomong. Kemarin kamu kenapa terlambat? Nah gitu, itu kan anak jadi malas ngomong jadinya ya Mbak Latifah gitu. Jadi harus mulai dengan hal-hal yang ringan yang bisa nanti kita bawa untuk mengawali topik kita mendengarkan anak itu, masya Allah. Nah kalau kita bicara ibu dan anak ini khususnya anak perempuan, kan kita kan sama-sama apa ya? Sama-sama keras katakanlah seperti itu. Kalau mendengarkan antara perempuan dan perempuan tuh kayak berat gitu Bu. Nah ini bagaimana seorang ibu untuk bisa lebih meredam, apalagi ini ke anak perempuannya seperti itu? Iya. Ada perbedaan di sirkuit otak anak laki-laki dan di sirkuit otak anak perempuan. Jadi perbedaan itu lebih ke hasil outputnya begitu. Kalau anak perempuan ketika dia mendapatkan seorang ibu yang mohon maaf mungkin ya, ibunya mudah emosi, kemudian ibunya tidak peduli, ibunya mengabaikan dan sebagainya, maka anak perempuan ini lebih cenderung untuk merasa cemas, menutup diri, kemudian dia menjadi seperti lebih ke mengisolasi dirinya dengan hal-hal yang ada di luarnya dia. Seperti perasaan bersalah, seperti kemudian bapernya berlebihan lah kalau anak perempuan seperti itu. Tetapi kalau di sirkuit otak anak laki-laki, ketika anak laki-laki itu mendapatkan ibu yang emosi, mudah marah, kemudian seorang ibu yang mengabaikan ya tadi itu, tidak mendengarkan, tidak peduli dengan anaknya, maka yang terjadi bukan menutup diri, bukan cemas, bukan baper begitu, tapi kalau anak laki-laki dia akan lebih agresif. Dia akan menjadi anak yang nantinya mudah marah, berkata-kata kasar, kemudian ekspresinya itu akan dia tumpahkan di luar dengan hal-hal yang negatif. Nah, artinya di sini ketika seorang ibu mengamati anak perempuannya mulai tertutup, tidak percaya diri, itu bisa kita koreksi ke kita sebagai seorang ibu. Demikian juga sebenarnya dengan anak laki-laki. Jadi ada sinkronitas antara otak ibu, emosi ibu dengan otak anak-anak itu ada. Dan maka dari itu kan ibu itu kan sebagai guru pertama bagi anak-anak. Seorang ibu yang memiliki wawasan agama yang baik, kemudian pengetahuan tentang parenting, kemudian hal-hal yang sifatnya dalam mendidik anak dan sebagainya yang baik, maka dia akan lebih mudah untuk mengontrol dirinya, mengontrol emosinya dalam mendidik anak-anaknya, dibandingkan dengan ibu yang mungkin dari segi agama dia jauh, atau bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan parenting seperti itu. Jadi terkait dengan anak perempuan, maka hati-hatilah kita sebagai orang tua apabila kita tidak mau mendengarkan keluhan mereka, tidak mau mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh anak perempuan, karena mereka bisa bisa dalam tanda kutip, bahasa saya mungkin akan saya ambil lebih mudah, akan ngambek selamanya begitu. Mereka akan jadi memutus untuk tidak mau mempercayakan permasalahannya kepada ibu. Karena anak perempuan itu tetap bagaimanapun juga kita sebagai perempuan, kodratnya perempuan itu kita lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Kalau pernah kan disampaikan bahwa perempuan itu harus bicara 21
ribu kata per hari, dan laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Lalu ketika dengan ibunya mendapatkan anaknya diam, itu perlu dicurigai. Kita perlu sebagai ibu waspada begitu. Kok anak saya kalau ketemu sama saya kok cuma diam. Kita amati di luar, kalau ketemu sama teman-temannya kok banyak ngobrol, kemudian lebih terbuka begitu. Maka ada apa nih kita sebagai ibu, apa yang salah dengan saya? Begitu Mbak Latifah. Baik, ini jadi kalau kita punya anak perempuan, kalau anak perempuan kita pendiam atau tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada kita tuh kita harus curiga seperti itu ya Bu. Curiga dalam arti positif ya, jadi kemudian introspeksi ya Mbak. Betul, seperti gitu. Itu maksudnya. Baik. Nah, sikap orang tua yang tidak mendengarkan atau kurang bisa mendengarkan ini, apakah juga bisa menjadi salah satu dampak parenting yang sebelumnya diterima oleh orang tua? Iya. Iya, jadi kita itu kan, orang tua itu kan juga terlahir dari orang tua. Iya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang tua itu tidak luput dari masa lalu orang tua tersebut. Iya. Jadi tidak hanya parenting, tetapi juga kebiasaan dan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar di rumahnya pada waktu masa kecilnya dulu. Itu sangat berdampak dengan karakter orang tua saat ini dalam mendidik anak. Namun kembali lagi bahwa tidak ada segala sesuatu itu stuck atau mungkin pasti begitu. Semuanya bisa berubah, semuanya tetap masih bisa diperbaiki selagi kita memiliki keinginan yang besar untuk berubah. Ada sebuah trauma dari orang tua ketika dia dididik oleh seorang ibu yang mungkin marah-marah, kemudian seorang ibu yang tidak menyenangkan lah, tidak bisa menjadi teman, tidak bisa menjadi sahabat begitu. Namun dia memiliki tekad yang kuat, saya tidak mau seperti itu. Saya harus menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Maka dia tidak akan menyadur perbuatan ibunya di masa lalu, tapi dia kemudian dengan semangat itu mau belajar, datang ke kajian, buka buku, dan mengikuti mungkin seminar-seminar workshop tentang parenting dan sebagainya, dalam rangka untuk menjadikan dirinya tetap berkembang sebagai seorang ibu yang mana dia tidak mau nasibnya dalam tanda kutip begitu ya, seperti yang dia alami dulu begitu. Komunikasi dengan ibunya nggak baik, dia nggak mau kayak gitu. Dia punya keinginan yang kuat, saya mau punya anak yang mana anak saya memiliki komunikasi yang baik dengan saya. Begitu Mbak Latifah. Istilahnya kita harus juga mau memutus rantai kesalahan yang orang tua kita berikan kepada kita, seperti itu ya. Masya Allah. Nah, cara anak kita menyampaikan apapun yang dirasakan itu kan bisa dalam bentuk berbagai macam seperti itu. Ada yang mungkin kita mungkin ngobrol santai seperti ini, mungkin juga tiba-tiba menjadi diam, atau kalau usia anak-anak yang masih balita itu mungkin rewel seperti itu. Nah, ini bagaimana orang tua bisa belajar memahami bahasa atau katakanlah non-verbal, ini anak-anak ini harus seperti apa? Iya, itulah maka pentingnya ibu itu untuk lebih, kalau dalam konteks lebih banyak di rumah, pastinya kan nanti akan mempersempit lingkup ibu-ibu yang bekerja begitu. Nah, tetapi betapa pentingnya amanah kita sebagai seorang ibu untuk membersamai anak-anak kita, sehingga kita tidak melewatkan momen memperhatikan dan mengamati anak-anak kita. Seperti yang pernah saya sampaikan di parenting yang lalu, seorang ibu, orang tua itu adalah seorang peneliti begitu, meneliti anaknya yang pertama ini karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa begitu. Sebagai contoh misalnya, biasanya anak kita pulang dari sekolah, dari pergi masuk, Assalamualaikum. Tiba-tiba dia pulang langsung naik ke kamar, kemudian dia seperti mengunci diri. Ini kita juga bisa menjadi sinyal. Kenapa ya anak saya ada apa ya? Tumben dia tidak menyapa, tidak memberi salam, seperti itu bisa menjadi indikasi awal perubahan yang bisa kita baca dari gerak tubuh anak kita. Dan itu insya Allah setiap ibu pasti punya feeling itu kok. Namun feeling itu akan bergeser dan akan hilang kalau kita terlalu sibuk.
Iya, tapi kenyataannya kita selalu sibuk. Selalu sibuk ya. Ya makanya fokus. Jadi ada prioritas. Kalau sudah di rumah betul-betul full untuk rumah. Kalau kita di luar sibuk nggak apa-apa. Kita fokus dengan pekerjaan kita. Tetapi ketika di rumah kita berupaya dan mengupayakan diri untuk fokus dengan apa yang ada di rumah, begitu anak-anak kita contohnya. Oke, berarti kita sebagai ibu juga harus tahu skala prioritas kita di rumah itu seperti apa, begitu. Baik, Masya Allah, penyampaian sangat masuk sekali, sangat mudah dipahami ya pemirsa dan mendengar ya. Ini Bu Anissa, untuk sebagai penutup nih Bu Anissa, sebagai ibu, bagaimana kita mendengarkan anak agar bisa kita juga menciptakan rumah kita ini rumah tangga yang harmoni seperti itu kan awalnya dari mendengarkan. Nah ini mungkin dari Bu Anissa untuk para bunda-bunda hebat di sana silahkan disampaikan Ibu. Iya, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita bisa belajar cara mendidik anak itu dari contoh-contoh yang sudah kita dapatkan dari kisah-kisah Nabi yang mendidik anak mereka dengan baik. Di dalam Al-Quran pun ada percakapan antara seorang ayah dengan anaknya, dan itu bisa menjadi contoh bagi kita bahwa ketika mereka menjadi seorang nabi pun kewajiban mereka untuk mendidik anak-anaknya itu tetap menjadi prioritas. Dan kita sebagai ibu, apalagi sebagai seorang ibu, maka mendidik anak ini adalah tugas kita setelah kita menjadi seorang istri, dan ini adalah tugas utama kita. Maka jangan pernah melupakan ini karena kesibukan kita di luar. Kemudian kita tahu bahwa anak kita adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita, maka kita juga akan terkena dosa apabila kita mengabaikan amanah yang Allah titipkan ini dengan tidak bersungguh-sungguh. Dan insya Allah apapun yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, termasuk mendengarkan yang sepertinya ini sepele, namun apabila ini kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, maka ini juga bisa menjadi amal ibadah kita. Ini juga bisa menjadi sebuah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan terlebih lagi untuk mengenali anak kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana karakter anak kita bisa tahu bagaimana cara mentreatment mereka, dan mungkin bagi orang tua yang akan menjodohkan anaknya pun menjadi tahu, oh anak saya seperti ini, maka jodoh seperti apa yang baik untuk dia. Kita bisa berikhtiar memohon kepada Allah, oh anak saya ada kekurangan di sini, maka dia butuh support yang mungkin bisa menerima kekurangannya dan sebagainya. Dari mana kita sebagai ibu bisa tahu anak-anak kita kalau kita tidak mendengarkan mereka dengan baik, begitu. Masya Allah, baik, terima kasih sekali Bu Anissa atas ilmu pesan dan nasihatnya. Ini sangat menggugah kami para orang tua untuk semangat belajar seperti itu. Semoga Bu Anissa sehat selalu dan bisa kembali membersamai kami untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian sajian program Buah Hati pagi hari ini. Terus saksikan program Buah Hati yang hadir setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.